Ini adalah novel yang sederhana tapi kerasa banget di hati, bahkan sukses membuat gue menitikkan air mata ketika membacanya. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya Jesse Hayrenso. Mari kita review. Novel ini adalah karya Jesse Hayrenso pertama yang gue baca, walaupun gue sudah follow beliau dari lama tapi belum pernah kesampaian untuk baca bukunya. Dan setelah menimbang-nimbang, akhirnya gue milih buku ini untuk jadi yang pertama gue baca, dan ya, gue nggak salah pilih. Dompet Ayah Sepatu Ibu menceritakan kisah perjalanan hidup dua orang, yaitu Asrul dan juga Zena. Mereka hidup serba kekurangan, tetapi memiliki mimpi dan tekad yang sangat besar. Asrul 3 bersaudara, ayahnya menikah lagi dengan orang lain. Ia memiliki tekad untuk hidup lebih baik agar bisa bangun rumah, serta memberangkatkan ibunya untuk pergi haji. Sementara Zena, 11 bersaudara yang hidupnya serba kekurangan. Ayahnya meninggal ketika ia melaksanakan ujian sekolah. Zena memiliki mimpi besar untuk bisa mengeluarkan keluarganya dari jerat kemiskinan. Walaupun terkadang sebagai anak tengah, keberadaannya sering ada dan tiada. Pokoknya jangan heran deh kalau kalian baca buku ini nanti ekspresinya berubah-ubah. Sedih, ketawa, senyum, sedih lagi, merenung, senyum lagi. Karena emang kayak roller coaster. Gak seperti novel jenisnya, menurut gua Dompet Ayah Sepatu Ibu tuh sangat realistis. Bagaimana sulitnya untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan, sulitnya untuk bisa berhenti memikirkan soal uang, sulitnya untuk bisa bersantai sejenak. Karena emang realita itu nggak mudah. Semua itu butuh usaha, doa, tekad, serta mimpi yang benar-benar baja yang tidak pernah luruh walaupun ketika diterjang badai. Dalam setiap babnya, kita juga disajikan pesan-pesan yang sangat menyentuh hati ketika dibaca. Gue akan baca salah satunya ya. Benar, jika kau tak pernah memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Begitu juga orang tuamu, mereka tak pernah memilih melahirkan anak yang seperti apa. Maka keduanya dapat tanggung jawab dan anugerah yang sama. Itu sangat menyentuh hati gue banget pas bacanya dan langsung teringat dengan situasi di mana kondisi dengan orang tua tuh menegang gitu loh. Karena emang benar, hubungan orang tua dan anak itu bisa berhasil jika keduanya melaksanakan tanggung jawab serta mensyukuri anugerah yang dimilikinya. Nggak bisa cuma salah satu. Sekali lagi, ada banyak pesan yang bisa kita ambil ketika membaca kisah hidup Asrul dan juga Zena. Bagaimana pendidikan menjadi faktor penting bagi seseorang untuk meraih kesuksesan, keluar dari rantai kemiskinan, hingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau pemerintah kita mau menuju Indonesia Emas 2045, yang harus digenjot itu pendidikan, jangan sampai dana pendidikan dipotong untuk dana MBG. Hingga pesan tentang orang tua yang akan berjuang mati-matian demi anaknya bisa mendapatkan penghidupan yang layak, tidak seperti dirinya di masa lalu. Dan di bagian inilah yang bikin gue menitikkan air mata, karena bisa dibilang gue sekarang sedang masuki fase seperti itu. Oh iya, ada satu lagi pesan yang sangat menempel banget di hati gue ketika baca buku ini. Jika ada doa paling ampuh di dunia ini, jelas itu adalah doa seorang ibu. Dan sekarang ada doa 2 orang ibu. Itu sangat nyentuh hati gue banget ketika bacanya. Oke, gue rasa cukup untuk review buku Dompet Ayah Sepatu Ibu kali ini, dan cukup mudah bagi gue untuk berikan nilai 5 dari 5 bintang untuk buku ini. Oke, sampai jumpa di video review selanjutnya.